Jadi setelah tua baru saya merasakan bahwa apa yang ditanamkan sejak dini itu meresap di hati. Nama saya Madi Taro, lahir di desa Sembidu, ya, kira-kira dari Denpasar itu ya antara 50-60 arah timur di Kabupaten Karangasem. Ya. Sudah itu lingkungan saya memang orang tua adalah pendongeng. Saya selalu diberi bekal dongeng menjelang tidur. Nah, rupa-rupanya setelah saya dewasa, apa yang ditanamkan di hati saya itulah yang membuat. Sehingga tahun 73 saya mendirikan sebuah sanggar namanya Rumah Dongeng, khusus kegiatan mendongeng. Umur saya sekarang menjelang 80. Kegiatan saya sehari-hari yang rutin itu sejak tahun 79 sampai sekarang adalah tayangan di TVRI Bali. Ya, tayangan itu meliputi gending rare, lagu anak-anak, dongeng ya atau cerita rakyat, kemudian permainan tradisional. Sudah itu melatih anak-anak di sanggar. Sementara ini baru 5 cabang yang saya buka sanggar di Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Kegiatan sehari-hari di rumah adalah selalu menulis. Yang saya tulis itu adalah lagu anak-anak ya, kemudian dongeng ya, sudah itu juga mengenai permainan rakyat ya, baik permainan rakyat yang asli Bali maupun Indonesia maupun permainan rakyat kreasi baru, tetapi tidak meninggalkan ciri-ciri atau pakem tradisionalnya. Saya sekarang mengumpulkan lebih dari 200 jenis permainan rakyat di Bali. Sudah itu lagu-lagu juga sekitar itu, bahkan 250. Di antara yang 250 itu 100 adalah ciptaan kami sendiri. Dongeng Bali itu kan digolongkan sastra klasik yang sifatnya fiksi ya, memang ada jenis-jenisnya, ada fabel ya, ada legenda, ada mitos dan lain-lainnya. Tapi yang paling disenangi oleh anak-anak adalah murni dongeng, terutama fabel. Jadi pelaku-pelakunya adalah hewan, burung, ikan dan sebagainya. Dongeng itu memang fantasi ya, tapi fantasi anak-anak kan hebat ya, hebat fantasi. Dongeng Bali biasanya temanya yang paling menonjol adalah hukum karma atau karma bala. Ini yang paling disenangi. Jadi siapa yang berbuat kebajikan akan mendapat perlakuan atau kehidupan yang layak. Ya, siapa yang berbuat jahat pasti mendapat hukuman. Dan itu bukan saja berlaku di dunia nyata, tetapi juga di dunia yang akan datang. Ya, itu temanya. Ini sangat disenangi oleh anak-anak. Jadi sekaligus mendidik anak-anak lewat dongeng. Tapi ternyata coba saksikan perbuatan manusia. Nah, dalam dongeng itu saya sering menyelipkan mengenai gending rare. Jadi supaya ada hubungannya dan supaya hangat. Sampai itu gending-gending rare kita tidak terlupakan.
mula-mula boleh dikatakan iseng-isengan, tapi lama-lama kok menjadi bersungguh-sungguh. Memang hobi saya pertama adalah senang bergaul dengan anak-anak, jadi akrab dengan anak, bermain, bernyanyi, bercerita. Nah, ketika saya punya anak kecil, ya, tahun 1973, saya melihat seorang anak tetangga saya bengong, menunggu orang tuanya tidak datang-datang, ya, karena tugas keluar. Akhirnya saya seolah-olah terpanggil, saya panggil anak itu mau bermain dengan saya. Ya, akhirnya dia mau. Saya buatkan pesawat terbang dari kertas koran. Sudah itu bermain layang-layang, sudah itu meningkat ke permainan petak umpet. Ternyata makin lama makin banyak anak yang kumpul. Akhirnya saya tingkatkan, mau mendengarkan dongeng. Ya, mereka senang sekali. Akhirnya saya mendongeng seminggu sekali di kamar saya. Saya namakan ruangan itu rumah dongeng. Sebetulnya lebih tepat kamar dongeng. Di sanalah saya mendapat tantangan, inspirasi untuk serius menangani anak-anak. Sebab anak-anak sangat senang mendengarkan dongeng. Akhirnya saya dirikan sebuah sanggar, namanya Sanggar Kukuruyuk. Mulai tayang pertama di televisi dengan mengangkat cerita rakyat Bali, diisi gending rare, sudah itu diisi juga permainan rakyat. Ternyata disambut baik oleh pemerintah. Tak pernah saya bayangkan mengapa saya jadi begini. Boleh dikatakan banyak orang mengatakan saya adalah seorang pendongeng atau storyteller, ya. Banyak yang mengatakan saya adalah seorang maestro permainan rakyat. Ya, macam-macam sebutan dari masyarakat, ya. Khusus mengenai mendongeng, ini setelah tua baru saya merasakan bahwa apa yang ditanamkan sejak dini itu meresap di hati. Ya, saya saban hari diberi cerita atau dongeng oleh orang tua menjelang tidur. Ya, waktu itu cuek saja apa yang didongengkan. Ternyata apa yang termuat dalam nilai dongeng itu meresap di dalam hati. Ini muncul setelah saya tua, setelah saya menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Tahun 2008, ketika istri saya sakit keras, ada di rumah sakit, tahu-tahu mendapat panggilan, mendapat penghargaan dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Penghargaan itu namanya Maestro. Saya terkejut. Saya tidak pernah merasa diri sebagai maestro. Saya juga tidak pernah disebut sebagai maestro. Akhirnya saya menerima penghargaan itu, tetapi diundur ke tahun 2009 karena saya juga mendapat penghargaan anugerah kebudayaan. Sehingga tahun 2009 saya hadir di Jakarta menerima anugerah itu, yang menyerahkan adalah langsung Bapak Presiden SBY. Saya waktu itu mendapat tunjangan sebagai maestro 7.500.000, ya. Sudah itu anugerah kebudayaan juga 7.500.000,
Jadi saya pulang membawa uang 15 juta. Uang itulah saya pakai nebus istri. Kemudian sisanya saya pakai menerbitkan buku-buku sampai sekarang. Burung camar ini diusir pergi lagi. Puluhan tahun saya merasa apa yang saya lakukan itu seolah-olah sendiri. Tidak ada yang memotivasi atau mendukung, bahkan banyak sekali yang meremehkan. Lama-kelamaan ini sangat memotivasi saya adalah Bapak Ketua Listibia, namanya I Gusti Ngurah Pinde. Itu mantan wakil gubernur. Dalam sebuah pertemuan beliau mengatakan, apa yang dilakukan oleh Made Daro teruskan. Saya merasa termotivasi. Kedua, langsung oleh Bapak Gubernur ide bagus Mandre dalam pertemuan tatap muka di Art Center. Beliau mengatakan, saya dipanggil Wayan. Wayan, apa yang kamu kerjakan? Teruskan. Akhirnya saya sekarang boleh dikatakan apa yang saya kerjakan itu sudah mulai disambut oleh masyarakat. Saya banyak mendapat undangan. Undangan itu bukan saja di Bali, ya, juga sering keluar Bali. Bahkan ya syukur saya mendapat kesempatan banyak diundang oleh luar negeri. Antara lain ke Australia, ke Afrika Selatan, dan ke negara-negara ASEAN. Nah, sekarang Pekak Guru akan bercerita kepada anak-anak oleh karena Pekak tahu sekarang anak-anak pasti sedang belajar di rumah. Tema-tema cerita saya banyak mengenai kejujuran, mengenai hukum karma, mengenai membela kebenaran, mengenai toleransi dan sebagainya. Sehingga pada suatu saat KPK Pusat mengundang saya untuk mendongeng keliling Bali. Temanya adalah anti korupsi yang diterapkan sejak dini. Ya, apa? Ya, mendengarkan dongeng. Sudah siap? Bahwa apa yang kami angkat, apa yang kami lestarikan, terutama mengenai kebudayaan Indonesia, khususnya Bali, itu disambut oleh masyarakat. Oleh karena itu, sanggar kami tumbuh di mana-mana. Harapan saya untuk generasi yang akan datang, maju teruslah. Apa yang kita kerjakan sekarang itu adalah warisan leluhur, warisan nenek moyang yang nilainya tidak dapat dinilai dengan uang. Nilainya perlu diterapkan untuk generasi yang akan datang, melawan nilai-nilai karakter